Zero. Halo, shalom, selamat sore anak-anak komunitas Yedija yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik semuanya ya. Yuk, kita mau ibadah sore hari ini. Kalian sudah siap semuanya bukan? Kita angkat satu pujian dulu sebelum kita berdoa ya. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Yuk anak-anak, kita mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur
memulai ibadah kita sore hari ini ya. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat kesempatan yang baik sore hari ini Tuhan, untuk kembali kami beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, pimpin kami, biarlah kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Nah, anak-anak semua, yuk kita siap memuji memuliakan Tuhan dengan semangat ya. Semua bangkit berdiri, kita ikuti gerakannya sambil menyanyi ya. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, kalian semua anak-anak hebat ya, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kalian memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus senang sekali melihat kalian. Yuk kita menyanyi satu lagu lagi ya, buat Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
sekarang kita mau siapkan hati kita mau berdoa, tapi sebelumnya kita angkat lagi satu pujian buat Tuhan ya. Terima kasih pada kesempatan ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk kami mengerti apa yang menjadi pesan-Mu sore hari ini Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati lewat firman-Mu sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak semua, sore hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kali ini kita mau evaluasi ya, cerita yang sudah pernah kita dengar beberapa minggu yang lalu. Selama bulan ini kita belajar tentang apa? Masih ada yang ingat? Tentang mengucap syukur ya. Nah, adik-adik semua, anak-anak semua, kita buka dulu ya Alkitab kita mau baca dalam Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tuhan mau kita selalu mengucap syukur akan segala sesuatu yang kita terima, ya. Nah, selama bulan ini kita sudah mendengar firman Tuhan dari Papi Robi, Mami Monik, Mami Lalan, ya. Dan dari mereka kita diajar tentang apa saja. Yang pertama kita sudah belajar tentang menghargai perbedaan. Siapa yang ingat ceritanya tentang apa ya? Waktu itu Papi Robi yang menyampaikan ceritanya. Ada yang tahu? Ya, tentang Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan itu sangat berbeda statusnya. Kalau Yonatan adalah anak Raja Saul ya. Tapi Daud hanya orang biasa-biasa saja. Dia hanya pekerjaannya sebagai penggembala domba. Tetapi
Yonatan sangat mengasihi Daud, begitu juga Daud sangat mengasihi Yonatan. Mereka tidak melihat status mereka, tapi mereka benar-benar saling mengasihi. Dan itu adalah bentuk ucapan syukur kepada Tuhan atas semua apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Sekalipun status mereka berbeda, tapi mereka tetap bisa saling mengasihi. Itu adalah salah satu bentuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak semua, kita juga mau mengevaluasi cerita yang kedua. Kalian ingat siapa yang menyampaikan ceritanya? Ceritanya ini adalah tentang dua orang sahabat yang bernama Jo dan Miko. Nah, pelajaran apa yang sudah kalian dapat dari cerita Jo dan Miko ini? Ya, betul. Tentang persahabatan yang tidak memandang status ekonomi. Si Jo dan Miko ini mereka sangat berbeda. Yang satu sangat kaya, rumahnya besar, punya mobil banyak. Tapi sahabatnya yang satu ini dia sangat miskin. Dia hidupnya pas-pasan. Dan ketika salah satu sahabatnya ini membutuhkan pertolongan, maka sahabatnya tidak segan-segan memberi pertolongan, memberi bantuan. Itu adalah bentuk kepedulian, bentuk rasa mau berbagi kepada sahabatnya. Itu juga sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan buat apa yang sudah mereka terima. Jadi yang kedua adalah kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan dalam bentuk mau berbagi, ya, mau peduli kepada teman-teman kita. Kalian sudah praktekkan belum firman Tuhannya? Belajar yuk. Kita mau bantu teman-teman kita yang membutuhkan, ya. Kalau kalian punya sahabat, punya teman yang dalam kesusahan, ingat ya, kalau kalian punya lebih, berbagilah dengan mereka. Dengan berbuat itu kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan dalam bentuk perbuatan pastinya, ya. Nah, yang ketiga kalian ingat gak ceritanya tentang apa? Yang ketiga adalah kita belajar dari 4 sahabat yang menolong temannya yang lumpuh. Nah, ingat kan ceritanya? Ketika itu Tuhan Yesus sedang bercerita di sebuah rumah dan di mana semua orang banyak ingin mendengar firman Tuhan, mendengarkan Tuhan Yesus berbicara sehingga rumahnya menjadi sangat penuh. Nah, ada 4 orang sahabat yang membawa temannya yang lumpuh ini untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Ditandu, ya anak-anak. Tapi sekalipun sulit mereka menghadapi hambatan, kesulitan, mereka tetap melakukan itu sampai akhirnya temannya ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak semua, pelajaran ini mengingatkan kepada kita bahwa kita itu harus saling tolong-menolong, ya. Dengan kita melakukan perbuatan saling menolong kepada sesama, itu juga bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi kita nggak bisa kalau kita diberkati, kita diberi kesehatan, tapi kita hanya melakukan untuk diri sendiri saja dan kita nggak peduli kepada orang lain, kepada sahabat kita, kepada keluarga kita, itu nggak boleh, ya. Tetapi bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita lakukan sesuatu yang baik kepada orang-orang di sekitar kita dengan cara menolong, peduli, membantu mereka, ya. Dan pelajaran yang keempat, nah minggu kemarin nih baru dengar, harusnya kalian masih ingat ya, tentang apa? Yang pasti Mami Lalan yang
yang menyampaikan firman-Nya, ya kan? Ada yang ingat kalian? Ya, betul sekali. Tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh ini ngapain ya? Kenapa dia? Oh iya, orang kaya ini disebut bodoh karena dia serakah. Dia nggak merasa cukup puas dengan kekayaannya. Padahal di situ disebut orang kaya. Wah, berarti sangat melimpah ya kekayaannya, hartanya. Tapi orang kaya ini disebut bodoh sebab dia nggak bisa mengucap syukur buat berkat yang dia terima. Dia menjadi serakah. Dia hanya ingin semua apa yang dia terima buat miliknya dia saja. Nggak peduli orang lain membutuhkan pertolongan. Nah, ini jangan dilakukan ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dari pelajaran yang keempat, kita harus belajar merasa cukup dan tidak menjadi serakah. Semuanya untuk aku, semuanya ingin lebih dan lebih lagi. Nah, kita belajar untuk merasa cukup dan belajar untuk mau berbagi, jadi berkat buat orang lain. Nah, anak-anak semua, dari 4 cerita yang sudah kita dengar, firman Tuhan yang sudah kita terima, dari minggu ke minggu, pertanyaannya, sudah dilakukan belum? Yuk, Mami Titin ajak kalian tidak hanya mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi setiap firman yang kita dengar, kita masukkan dalam hati, lalu kita melakukannya seperti lagu yang tadi sudah kita nyanyikan ya. Kita mau bertumbuh dan berbuah dengan cara melakukan firman Tuhan. Mami mau ajak kalian buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk kita buka Alkitabnya, kita mau baca 1 ayat lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi anak-anak, mengucap syukur kepada Allah, kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tapi caranya berbeda-beda. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Contohnya sudah disampaikan tadi ya. Contohnya sudah diajarkan kepada kalian dengan cara berbagi, dengan cara menolong, dengan cara peduli. Itu semua bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi anak-anak semua, dalam keadaan apapun juga kita belajar bersyukur. Rasa syukur tidak boleh diukur dari keadaan. Kita harus selalu ingat kepada Tuhan yang telah mengasihi kita, memberkati kita, dan menyayangi kita dimanapun kita berada. Inilah dasar dari rasa syukur yang benar, yaitu rasa syukur karena kasih Tuhan pada kita. Oleh sebab itu, yuk anak-anak semua, kita belajar terus dan mengembangkan lebih lagi rasa syukur kita, bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi juga dengan perbuatan kita. Karena dengan perbuatan kita sehari-hari itu lebih menggambarkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan, lebih nyata rasa syukurnya ya. Mami Titin mau kasih satu contoh cerita lagi ya. Kalian simak film pendek berikut ini ya, sebagai inspirasi buat kita, buat kalian semua. Perbuatan-perbuatan yang sangat sederhana
tetapi sudah membantu orang lain. Sehingga kita benar-benar menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita. Yuk kita simak ceritanya ya. Anak-anak semua, tadi sudah kita lihat kan ceritanya, sesuatu yang sangat sederhana tetapi bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
ya. Kita memperhatikan orang-orang kecil, orang-orang yang membutuhkan, kita menolong dengan hal-hal yang sederhana, semua itu bisa kita lakukan. Yuk sama-sama kita lakukan ya adik-adik, anak-anak semua. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita ya. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sore hari ini sudah mengevaluasi kembali Tuhan kebenaran firman yang sudah kami dengar, kebenaran firman yang sudah mengajarkan kami bagaimana kami hidup dengan terus mengucap syukur kepadamu Tuhan, supaya kami mengingat betapa baiknya Engkau Tuhan, apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami taat melakukan akan setiap perintah-perintah-Mu, sehingga hidup kami boleh berkenan dan menyukakan hati-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan, supaya kami boleh menghidupinya setiap hari, dan kami menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami rindu, kami menyatakan kasih Kristus kepada setiap orang melalui perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah setiap anak-anak komunitas Yedija yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka semua diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semua, sampai di sini ibadah kita ya. Sampai jumpa kembali pada hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.